Game California untuk sebuah agenda kegiatan tata ruang dari Kementerian Agraria. Saya menyampaikan Kementerian ATR yang telah memfasilitasi kita berkali-kali berulang-ulang, sehingga harapan kita yang besar ini dapat kita wujudkan. Papua kali ini kita berada pada situasi di mana telah ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 15/16 yang membagi Papua atau memekarkan Papua ke dalam BOD. Terkait dengan perubahan Perda RT RW di Provinsi Papua. Bapak Ibu yang saya hormati, Papua Selatan? tadi ada Silakan Bapak. Perda periode. Maaf Ibu. Silakan Ibu. Kebetulan kami di Satgas Angkatan Cipta Kerja. Iya, baik. Bagaimana mendorong Selamat sore. mendorong Yang saya hormati Perda Bapak RT RW ini di Bapak Ibu provinsi sekalian. harus nanti ditindaklanjuti Sini oleh di sini Kabupaten kita Kota ketahui bahwa dan terkait dengan penyusunan RT RW kami adalah provinsi baru yang dimana mungkin sudah disepakati bersama dengan penyusunan RT RW. Kita mengacu pada peraturan nomor 2 tahun 2018 di mana kita sudah sepakat dan kita akan teruskan dengan proses untuk adanya mungkin segera mungkin pasti itu kita melakukan untuk kelanjutannya karena kami di sini juga berbicara terkait kita memang bersyukur Papua Selatan ini cuma kabupaten kemudian juga tapi Asma, Bovendigul dan Merauke. Jadi ini cuma yang menjadi perhatian itu, di mana kita lihat dalam penyusunan RT RW ini kita kan provinsi harus segera mungkin Bu. Tetapi terkait dengan penyusunan RT RW ini, di mana Asmat ini mempunyai wilayah yang fungsi hutannya menjadi fungsi hutan lindung Bu, sehingga progres pengembangan daerahnya harus melihat dari peraturan-peraturan dia untuk progres pengembangan wilayah ke depannya itu mempunyai keterbatasan Bu, sehingga ini yang mungkin akan kita koordinasi lagi mohon dukungan dulu untuk khusus Kabupaten Asmat karena dia punya fungsi hutannya itu sebagai fungsi hutan lindung yang tidak boleh untuk didahului untuk infrastrukturnya sudah tidak boleh. Jadi ini mungkin menjadi catatan khusus untuk kementerian agar menjadi masukan kedepannya mungkin kita bisa bicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa
bisa sebagian daerah fungsi hutan itu difungsikan di fungsi pembangunan. Karena kalau kita bicara ini kemarin dari hasil musrembang Pemprov, Pak Bupati sendiri menginginkan untuk bisa kita kembangkan itu menjadi, karena dari Bandara Ewel ke kota itu kita kan menggunakan speed. Tapi itu ya dibilang Bu, kalau kita bicara Asmat ini itu manusia setengah dewa Bu. Karena dari Ewel ke kota Asmat itu antara ya banyak kecelakaan Bu, antara nyawa atau hidup atau tidak itu ya memang puji Tuhan sampai sekarang masih ini, tapi sebagian banyak yang kecelakaan karena tugas-tugas dinas junjungannya itu, sehingga mungkin perlu catatan juga masukan buat kementerian untuk bisa menjadi perhatian. Kami dari provinsi akan mensupport dengan surat dari Bapak Gubernur untuk mendukung fungsi hutan khusus bagi Kabupaten Asmat. Yang kedua yaitu untuk jalan perbatasan Bu, ini kan bagian dari masyarakat kita di Merauke ini banyak nelayan. Mereka banyak ke seberang untuk ke laut, melewati laut itu kan perbatasan, mengambil hasil pancingan mereka. Tapi ini jalannya masih jalan setapak. Kami memang sudah programkan ini menjadi program prioritas, tetapi kemarin dalam pembahasan DES itu kami dibatasi. Disarankan masuk dalam mekanisme DAM. Jadi secara tidak langsung itu masih menjadi tanda tanya yang antara bisa menjadi support dari kementerian atau hanya kembali untuk provinsi ke APBD. Nah, ini mungkin banyak hal yang ingin saya sampaikan untuk mungkin bisa kami daerah otonomi baru ini menjadi perhatian. Karena kami berjalan dengan keterbatasan dana Bu, apalagi kami dari Provinsi Papua Selatan. Saya dari sisi perencanaan emang sudah membangun di mana kita bicara RT RW, kami sudah merencanakan untuk RT RW dengan dana 2 miliar. Itu kami untuk master plan ya, kita masih ruang lingkup master plan wilayah pemerintah provinsi. Itu masih kita anggarkan itu. Jadi total keseluruhan dari dana yang untuk kita buat ini sebesar 4 miliar. Itu masih kalau kita bilang ya kita ngirit-ngirit nih Bu Dir. Jadi mohon mungkin untuk kami Provinsi Papua Selatan, saya rasa juga dengan daerah otonomi yang lain, daerah otonomi yang baru juga butuh dukungan, dan mungkin mengatasnamakan Provinsi Papua Selatan saya mohon support dan dukungan dari kementerian. Mungkin yang mana menjadi bagian kita, yang mana menjadi kewenangan provinsi pusat, sehingga kita bisa sinkronisasi program antara pusat dan tingkat provinsi serta kabupaten ini bisa berjalan. Kalau kita bicara sinkronisasi, untuk apa ada musrembang kalau kita tidak bisa mensinkronkan program ini menjadi kenyataan yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu Dir. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak. Jadi memang ini memang PR kita bersama, bahwa dengan adanya pemekaran 3 DOB ini tentu kita juga perlu memikirkan ruang untuk pengembangan sebuah provinsi yang baru. Sementara di satu sisi kita juga mengetahui bahwa hampir sebagian besar kawasan di Papua ini status hutannya adalah hutan lindung atau cagar alam. Jadi mungkin nanti teman-teman provinsi yang DOB bisa mulai melakukan perencanaan secara makro, dan kemudian juga nanti mulai memperkirakan dari kawasan hutan itu berapa yang kira-kira akan kita usulkan untuk dirubah statusnya, sehingga teman-teman provinsi DOB memiliki ruang gerak untuk bisa mengembangkan provinsi yang menjadi sebuah provinsi. Karena status saat ini kan memang hanya kabupaten kota,